Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Karena sudah lama tidak bertemu, suatu hari Abu Nawas pergi menemui sahabat lamanya. Walaupun berada di kota lain, dengan perbekalan seadanya, ia tetap berangkat bertemu sahabatnya tersebut. Singkat cerita, akhirnya Abu Nawas sampai di rumah sahabatnya. Setelah melalui perjalanan yang panjang. Assalamualaikum, ucap Abu Nawas sambil mengetuk pintu rumah sahabatnya. Kemudian saat pintu rumahnya dibuka, sahabat Abu Nawas kaget bercampur bahagia. Tidak lupa sahabatnya tersebut membalas salam Abu Nawas. Waalaikumsalam. Kemudian sahabatnya tersebut juga menanyakan bagaimana kabar Abu Nawas sambil memeluknya. Setelah itu Abu Nawas dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah milik sahabatnya tersebut. Selanjutnya Abu Nawas pun bercerita panjang lebar dengan sahabatnya. Obrolannya pun kesana kemari, hingga terdengar suara adzan asar yang menghentikan cerita mereka. Setelah mendengar suara adzan asar, akhirnya Abu Nawas meminta izin untuk numpang sholat di rumah sahabatnya. Wahai kawan, saya minta izin sholat di rumahmu, pinta Abu Nawas kepada sahabatnya. Oh, silakan Abu Nawas, saya mau keluar sebentar untuk membeli makanan, balas sahabatnya kepada Abu Nawas. Setelah diberikan izin untuk sholat di rumah sahabatnya, kemudian Abu Nawas ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Tetapi ketika ia akan melakukan sholat, nampak Abu Nawas sangat kebingungan dan tidak tahu di mana letak arah kiblat. Mau bertanya kepada sahabatnya, namun ia sedang pergi keluar untuk membeli makanan. Maka Abu Nawas pun memutuskan untuk menunggu sahabatnya datang agar bisa menanyakan arah kiblat. Namun sudah lama menunggu, tapi sahabatnya tidak kunjung datang. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sendiri kemana arah kiblatnya agar segera bisa melakukan sholat. Kemudian Abu Nawas pun menggelar sajadahnya dan mulai menunaikan ibadah sholat asar. Tak lama berselang, sahabatnya pun datang dan langsung tertawa melihat Abu Nawas sholat dengan arah kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, kemudian sahabatnya berkata memberitahu, "Hai Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ," kata sahabatnya. Kemudian Abu Nawas balik bertanya kepada sahabatnya, apa arah kiblat waktu ia sholat tadi salah? Apakah arah kiblat sholatku salah? Tanya Abu Nawas kepada sahabatnya. Tidak, hanya saja arah sajadahmu kamu yang salah, jawab sahabatnya menjawab pertanyaan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun kembali membalas perkataan sahabatnya dengan guyonan. Kalau begitu, tegur saja sajadahku, jangan aku, kata Abu Nawas kepada sahabatnya. Sontak keduanya kemudian tertawa bersama-sama. Lalu Abu Nawas mengajak sahabatnya sholat berjamaah. Ya sudah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu baru kita makan-makan, ajak Abu Nawas kepada sahabatnya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalik di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut, Abu Nawas juga diminta untuk mengisi khutbah Jumat, untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara adzan. Tidak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragama Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khatib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid.
Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan dengan isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu para jamaah pun tiba. Abu Nawas mulai naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api, api, api," dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan di mana apinya kepada Abu Nawas. Walaupun ada jamaah yang bertanya demikian, tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas, "Jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah." Maksud dari teriakan api, api, api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk yang diikuti oleh para jamaah. Ketika sholat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walaupun awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Kisah selanjutnya. Selama ini raja memendam rasa penasaran karena Abu Nawas selalu cerdik dan lolos dari setiap jebakannya. Raja terus berpikir keras mencari cara untuk bisa mengalahkan sosok humoris dan cerdik itu. Akhirnya Menteri Istana memberi usulan sebuah pertanyaan yang menurut Baginda Raja sulit dijawab Abu Nawas. Maka saat itu juga dia memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Para pengawal pun sampai di rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah paduka raja ke istana sekarang juga," ujar salah seorang pengawal. Abu Nawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran para pengawal istana. Kalau bukan perintah Baginda Raja, tentu Abu Nawas akan mengusirnya. "Sampai kapan sih paduka raja selalu mengganggu istirahatku?" gerutu Abu Nawas. Dengan terpaksa Abu Nawas datang ke istana. Akibat perasaan yang sudah dongkol, Abu Nawas pun bertingkah agar Baginda Raja emosi. Ia langsung mengambil makanan dan duduk di samping sang raja. Awalnya tingkah Abu Nawas yang tidak sopan ini sempat membuat Baginda Raja jengkel. Tapi karena ada rencana untuk mempermalukan Abu Nawas, ia pun menahan emosinya. "Wahai Abu Nawas, aku ada tebakan untukmu. Apakah kau siap menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Tujuanku ke sini memang untuk menjawab tebakan paduka raja," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Bagus, kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan memberikanmu hadiah 1000 dinar, ucap Baginda Raja. "Tapi kalau kau tidak mampu menjawab, sebagai hukumannya, rambut kepalamu harus digundul dan jenggotmu dipotong bersih. Lalu aku akan mengarakmu dengan keledai," sambung Baginda Raja. Seketika Abu Nawas pun terkejut, karena biasanya hukumannya akan diterima yaitu penjara selama sebulan. "Baiklah paduka raja, tapi hamba tidak menginginkan uang," balas Abu Nawas. "Lalu apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja lagi.
Hamba ingin Paduka Raja memerintahkan semut-semut itu jangan menggangguku, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget dengan permintaan Abu Nawas. Sejenak dia berpikir bahwa semut-semut itu bukan rakyatnya, maka tidak akan mungkin terjadi. Bukankah Baginda seorang raja? Akan hebat seorang raja bila dapat memerintah semut, celetuk Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas mengetahui apa yang dipikirkan oleh Paduka Raja. Bagaimana Paduka? Apakah Paduka bersedia? Terang Abu Nawas. Rasa takut pun menghampiri Baginda Raja. Ia takut Abu Nawas dapat menjawab tebakannya. Tetapi dirinya malu apabila tidak dapat memenuhi permintaan Abu Nawas. Abu Nawas berpikir Baginda Raja takut malu. Akhirnya bersedia menjawab pertanyaan dari Paduka Raja tanpa sebuah syarat apapun. Mendengar hal itu, Baginda Raja merasa tenang dan lega. Ia pun langsung mengajukan pertanyaan tebakan kepada Abu Nawas. Pohon apa yang berumur 1 tahun, memiliki 12 cabang, setiap cabangnya terdiri dari 30 daun, dan daun-daun tersebut sebagian menghadap ke arah cahaya, serta bagiannya lagi menghadap ke arah gelap, ujar Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, pertanyaan sesulit apapun pasti akan dijawabnya. Pohon itu mewakili tahun, karena ada 12 bulan dalam 1 tahun, dan 30 hari dalam 1 bulan, di mana 30 hari tersebut terbagi menjadi siang dan malam, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut saat Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama. Namun ia tenang karena sebelumnya syarat yang diajukan oleh Abu Nawas sudah dicabut. Tapi rasanya tidak adil Abu Nawas, kalau aku tidak memberikanmu hadiah. Katakan Abu Nawas, apa yang kau inginkan? Kata Baginda Raja. Baiklah, hamba minta 500 dinar, dan selama 1 bulan, Paduka Raja tidak boleh mengganggu hamba, jawab Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Alkisah telah tersiar kabar bahwa Abu Nawas mau terbang. Berita itu dengan cepat menggemparkan seluruh penjuru kota. Banyak yang ingin tahu tentang berita itu, hingga mendatangi Abu Nawas langsung. Tapi dengan santai Abu Nawas menjawab, "Betul saudara-saudara, saya mau terbang," jawab Abu Nawas. Berita jika Abu Nawas mau terbang sudah menyebar dari perkotaan hingga perdesaan. Kabar itu pun juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda begitu kaget dan sedikit panik, sebab kabar itu sudah membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri. Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran berita itu. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Karena sudah menimbulkan keresahan, Baginda Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, langsung saja Baginda bertanya, "Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang?" "Betul Baginda, saya memang mau terbang," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Kapan dan di mana?" sahut Baginda Raja. "Hari Jumat yang akan datang ini, di menara Masjid Baitus Salam Baginda," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, karena berita ini sudah membuat banyak perdebatan di kalangan masyarakat, maka pengadil masyarakat akan memutuskan nasibmu bila berbohong. Sesuai dengan peraturan negeri ini, kamu akan mendapatkan hukuman berat jika berbohong. Berbohong dan membohongi orang sama dengan menipu. Sedangkan menipu bisa dijerat hukuman paling berat, yakni hukuman gantung," terang Baginda Raja. Banyak orang yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja. Abu Nawas telah mendapatkan ancaman jika berbohong akan dihukum gantung. Mereka sudah tak sabar menunggu hari di mana Abu Nawas terbang ataukah akan dieksekusi hukuman gantung. Hari Jumat pun tiba. Masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi halaman Masjid Baitus Salam. Tak jauh dari arena itu, peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung telah disiapkan, manakala Abu Nawas berbohong.
Tapi orang-orang yang sudah menyelesaikan masjid terpana melihat Abu Nawas yang dengan santainya berjalan. Ia tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid. Orang-orang pun bertanya, benarkah Abu Nawas akan terbang? Ada pula yang berkata, silakan terbang Abu Nawas. Kalau kamu terbang, pasti akan jatuh dan mati. Tapi kalau kamu tak terbang, kamu akan digantung. Suasana menjadi tegang dan hening saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, seolah mereka merasa akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Sementara di atas, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia mulai menggerak-gerakkan tangannya seolah akan terbang. Ia berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-ibaskan tangannya berulang-ulang seperti burung. Ia melakukan itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu. Tapi nyatanya Abu Nawas tak kunjung terbang. Di pelataran, orang-orang saling menolehkan wajahnya. Jantung mereka semakin berdegup kencang, lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman. Tapi Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara. Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang? Tanya Abu Nawas kepada hadirin yang telah sampai di bawah. Ya, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah mau terbang, jawab banyak orang. Lalu apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara Masjid Baitus Salam? Tanyanya lagi. Orang-orang pun hanya menggeleng-geleng kepala tanpa ada suara yang keluar. Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang bisa terbang, tapi saya mau terbang. Jadi saya mau terbang, tapi tidak bisa terbang. Jelas Abu Nawas. Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan kata-kata dan perilaku Abu Nawas. Ia bisa mengubah sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin dengan caranya. Hakim pun menjadi tak berdaya, mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas. Karena merasa inilah hanya permainan kata dan penafsiran. Berhati-hatilah jika kalian menerima berita. Jangan langsung ditelan, tapi renungkanlah lebih dahulu, kata Abu Nawas kepada halayak ramai. Sesampainya di istana, para algojo menceritakan apa yang terjadi hari itu pada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukannya marah atau kecewa, Baginda Raja malah tertawa terbahak-bahak. Sudah kukira ini hanya ulahnya. Aku sudah berulang kali dibuatnya tertawa oleh kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Baginda Raja baru saja melantik hakim baru istana. Hakim tersebut terkenal jujur dan baik hati. Baginda Raja menyukai hakim baru itu karena gemar berburu di hutan seperti dirinya. Di sela-sela waktu santai, Baginda Raja memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan? Tanya Baginda Raja. Alhamdulillah Paduka, semua pekerjaan masih bisa hamba atasi, jawab hakim tersebut. Bagus. Awas, jangan main-main dengan jabatanmu. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, aku bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan menghukummu, ancam Baginda Raja. Jangan khawatir, Paduka. Hamba ini bukan tipe orang yang suka disogok. Hamba justru sangat membenci perbuatan itu. Hamba ini sudah kaya, Paduka. Buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri? Gaji sebagai hakim sepenuhnya hamba sumbangkan untuk fakir miskin, ujar hakim baru itu. Baiklah, aku percaya. Oh iya, aku dengar kau gemar berburu di hutan. Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama? Ajak Baginda Raja. Dengan senang hati, wahai Paduka yang mulia, hamba terima ajakan Paduka, balas hakim baru. Baiklah, besok kita berangkat, tapi aku akan mengajak serta Abu Nawas, timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya, langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu, ia bisa menghindari kemarahan sang istri.
Singkat cerita, Abu Nawas, hakim baru tersebut, dan Baginda Raja pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan. Abu Nawas, apa kamu punya saran? Hutan mana yang akan kita tuju? Tanya Baginda Raja. Ada Paduka, hutan di seberang lautan. Di sana banyak hewan kijang. Tapi hutan tersebut terkenal angker, Paduka, jawab Abu Nawas. Sama setan saja, masa takut? Ayo kita ke sana, balas Baginda Raja. Ketiganya lalu menuju hutan yang terkenal angker. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan hal mistis. Paduka, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya? Tanya Abu Nawas. Tidak berapa lama, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan hakim istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Tapi sayang, bidikan mereka meleset, sehingga membuat kijang tersebut berlari ke dalam hutan. Ayo kita kejar, teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang. Ketika sedang mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu langsung mengejarnya. Baginda Raja dan Abu Nawas serta hakim istana spontan berlari, menghindari kejaran harimau tersebut. Setelah beberapa lama, kemudian akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun alangkah terkejutnya, mereka saat mengetahui tengah berada di dalam hutan. Pasalnya mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Mereka tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Di tengah situasi yang mencekam itu, tiba-tiba muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. Kakek tua itu menanyakan perihal kedatangan mereka ke hutan tersebut. Kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya? Tanya kakek tua tersebut. Kami tersesat, kek. Apakah kakek bisa membantu kami? Kata Baginda Raja. Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing dari kalian hanya dibatasi satu permintaan, balas kakek tua. Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya. Begini, kek, aku ingin pulang ke istana. Aku ini adalah raja. Aku tidak ingin kehilangan istanaku, pinta Baginda Raja. Baiklah, keinginanmu aku kabulkan, jawab kakek tua. Seketika Baginda Raja langsung menghilang, dan dalam sekejap ia sudah berada di istananya, duduk di sanggasana bersama sang permaisuri. Syukurlah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini, ucap Baginda Raja. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada hakim istana. Aku adalah hakim istana yang kaya raya. Aku ingin pulang ke rumahku yang megah. Aku tak mau kehilangan harta kekayaan. Aku ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku, pinta hakim baru tersebut. Baiklah, keinginanmu aku kabulkan, jawab si kakek tua. Seketika hakim istana langsung menghilang dan berada di rumah megahnya, berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada Abu Nawas. Aku ini orang miskin, kek. Rumahku kecil dan tidak ada harta yang berharga di rumah. Aku juga sedang cekcok dengan istri. Aku tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuatku tidak betah di rumah. Jadi aku meminta supaya Baginda Raja dan hakim istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku, pinta Abu Nawas. Seketika permintaan Abu Nawas terkabul. Baginda Raja dan hakim istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya. Hakim istana dan Baginda Raja terkejut dengan kejadian ini. Kenapa kami kembali berada di sini? Tanya Baginda Raja dan hakim istana. Itu atas permintaan kawanmu. Katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini, jawab kakek tua itu. Abu Nawas,
Kamu kurang ajar!" teriak Kam istana dan Baginda Raja. Sementara si kakek tua misterius itu langsung menghilang dari hadapan mereka. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dalam cerita lucu ini ditantang 3 orang sombong. Mereka pintar, tapi suka menantang siapa saja yang ditemui. Kali ini ketiganya coba menguji kepintaran Abu Nawas. Bermula 3 orang sombong ini memasuki kampung Abu Nawas. Kemudian penduduk setempat berusaha menghalangi 3 orang tersebut. Tapi tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya penduduk setempat melaporkannya kepada Abu Nawas karena bisa menandinginya. Lalu Abu Nawas setuju. Dengan senang hati ia akan mengadu kepintaran dengan 3 orang yang dikenal cerdik tersebut. Saat itu mereka adu kepintaran di sebuah lapangan, sehingga masyarakat bisa menontonnya. Satu dari 3 orang cerdik tersebut bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh?" Disebut bodoh, Abu Nawas ternyata tidak marah, justru membalasnya dengan senyum. Lalu ia menjawabnya dengan nada santai, "Tentu itu mudah, pusat bumi ada di bawah kakiku." Namun ketiga orang sombong ini tidak terima dengan jawaban dari Abu Nawas. Mereka bertanya kembali bagaimana Abu Nawas bisa tahu. "Kalau kalian tidak percaya, ukur saja sendiri," ujar Abu Nawas. Orang pertama yang bertanya kepada Abu Nawas hanya terdiam setelah mendengar jawabannya. Selanjutnya orang kedua bertanya, "Berapakah jumlah bintang yang ada di langit?" tanyanya. Ternyata pertanyaan itu hampir sama dengan yang pertama, dan sudah dipastikan Abu Nawas bisa menjawabnya dengan mudah. Abu Nawas menjawab, "Jumlah bintang-bintang yang ada di langit sama dengan jumlah bulu keledaiku ini. Kalau tidak percaya, silakan Anda hitung bulu keledaiku ini. Pasti Anda akan tahu kebenarannya." Kesal mendengar jawaban Abu Nawas, orang ketiga dari kawanan itu lalu mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Anda tahu bulu keledai? Coba berapa jumlah bulu yang ada di keledai itu?" tanya orang ketiga tersebut. Abu Nawas hanya tertawa meledek. Ia menganggap pertanyaan dari ketiga orang itu tidak kreatif, karena semua pertanyaannya sama, yakni menanyakan jumlah. Jumlah bulu ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di jenggot Anda. Kalau tidak percaya, silakan cabut satu persatu, ucap Abu Nawas. Sadar jika bulu jenggot dicabut satu persatu akan sakit, maka orang ketiga itu langsung terdiam dengan jawaban dari Abu Nawas. Ingin membalasnya, tapi tidak tahu apa yang harus ditanyakan lagi, karena ternyata Abu Nawas lebih cerdik dari dirinya. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku punya sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. "Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan?" tanya Baginda Raja. "Bukan, Paduka yang mulia," jawab si musafir. "Baiklah, coba tunjukkan padaku. Barangkali aku bisa menebaknya," balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya. "Silahkan, Paduka," jawab si musafir. "Apa yang harus aku jawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran?" tanya Baginda Raja bingung. "Jawabannya bukan dengan kata-kata, Paduka. Tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu," jelas si pemuda. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terbelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi, mereka semua tidak ada yang bisa menebaknya.
Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja, mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat baginda raja menjadi marah. Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka aku akan berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya, ancam baginda raja. Seluruh pejabat istana dan orang-orang terpelajar pun mulai gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda raja pun menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Tanya baginda raja. Ampun Paduka yang mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu. Jawab salah satu dari mereka. Tapi saya punya solusinya Paduka. Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini, kata mereka melanjutkan. Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini, perintah baginda raja. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang dihadapinya. Tolonglah kami Abu Nawas, kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu, pinta mereka. Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan? Tanya Abu Nawas. Kami akan memberikanmu keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih keledai mana yang kamu sukai, jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas seketika menjadi semangat. Ayo, kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri si musafir. Tunjukkan padaku teka-tekimu. Aku siap menjawabnya, pinta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya. Kemudian menatap Abu Nawas. Tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini, Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjukkan satu bagian. Satu bagian ini adalah tanah, dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan baginda raja dan para menteri di istana. Akan tetapi, tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai, dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya ke tanah dan punggung tangannya di atas. Untuk kedua kalinya si musafir memuji Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada baginda raja, Paduka raja harusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia. Baginda raja menjawab, Aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya dengan teka-teki yang kau berikan dan jawaban yang Abu Nawas berikan. Kemudian si musafir menjelaskan, Begini Paduka yang mulia, aku menggambar sebuah lingkaran. Maksudku adalah menunjukkan bahwa bumi adalah bulat. Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan padaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi itu memang bulat. Makanya dia membelahnya menjadi 2 bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua kalinya, Abu Nawas lalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan padaku,
1 bagian adalah tanah, dan 3 bagiannya adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar. Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai dengan jari-jarinya menunjukkan arah langit, maksudku adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas, dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu. Ini sangat membingungkan tapi penuh makna dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya, ujar Baginda Raja. Oleh karena itulah, Paduka semestinya bangga. Di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas, timpal si musafir. Karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan memberikannya seekor keledai. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.